Hari ini mau sepedaan lagi ke Botani Square sambil kita ngonten pakai kamera mini Modovo yang saya pasang di helm. Nah, kita mulai dari area sekitar Taman Coret-Coret. Kita gas, mumpung lampu menyala hijau. Di sini lumayan enak nih, agak menurun konturnya. Tapi setelah menurun, nanti di depan ada tanjakan. Nah, ini dia. Sebentar lagi akan menanjak. Jadi gear saya naikkan dikit biar ngedorong ya. Dorong dikit dan pas begitu sampai tanjakan kita geser gear ke angka kecil agar ringan tentunya. Dan ini sudah ada di Bang Barung, area Bang Barung. Ada yang pernah ke sini? Nah, di sini ada banyak spot-spot kuliner tentunya. Siapa yang pernah nongkrong di sini nih? Ada tenan favorit kalian nggak? Hehe. Oke, masih goes terus. Masih di area Bang Barung dan ini menjelang lampu lalu lintas ya. Dan di sini cukup menanjak kontur jalannya. Oke. Sekarang kita ada di Jalan Pajajaran. Kita sudah memasuki area Pajajaran. Di sini suasana cukup ramai, tapi untungnya cuaca adem. Jadi enak banget untuk goes. Ini saya ngambil napas dulu sedikit. Soalnya lumayan ya. Tadi habis nanjak dan juga agak stretching sebentar. Oke, kita lanjut goes lagi. Nah, di area sini sudah ada jalur sepeda, tapi sayangnya jalur yang warna hijaunya semakin pudar ya. Mudah-mudahan sih nanti dicat ulang nih, supaya kita lebih nyaman bersepeda. Sebenarnya di area kota Bogor, terutama di pusat kotanya, udah lumayan enak sih fasilitas untuk jalur sepedanya. Tapi ya, semoga untuk yang mulai pudar ini bisa diperbaiki ya. Dan di sini ada lampu merah lagi atau lampu lalu lintas. Kita berhenti agak jauh ya agar tidak menghalangi pengendara yang akan belok kiri langsung. Kita tunggu sampai lampu lalu lintas menyala hijau. Kita masih menunggu. Tapi ya sayangnya bisa kita lihat ya banyak pengendara roda 2 yang harusnya ada di jalur tengah untuk lurus, tapi malah memenuhi jalur yang di kiri ini. Jadi jika ada roda 4 ingin belok kiri langsung, itu agak kesulitan deh. Dan kita lanjut goes lagi. Di sini ada pom bensin. Ya ini jika saya membawa kendaraan, saya suka mengisi bensin di sini ya, karena kualitasnya lumayan oke. Kita berhenti dulu sejenak mengambil nafas sekaligus beli air mineral. Hehe, di minimarket terdekat yang tadi ada di sebelah pom bensin swasta berwarna biru. Kita lanjut goes lagi. Kita goes dan di sini memang kontur jalanannya masih agak menanjak sedikit ya. Udah masih agak lagi. Wah, ada roti unyil tuh. Ada yang suka nggak? Di situ juga ada salah satu tenannya ya. Jadi kalau kalian berkunjung ke daerah sini bisa beli oleh-oleh. Di sini juga banyak factory outlet ya. Jadi kalau kalian ingin belanja baju bisa ke sini. Di depan akan ada lampu lalu lintas lagi. Untungnya nah di daerah sini jalur sepedanya cukup jelas nih warna hijaunya. Lampu lalu lintas tuh sudah kita lewati dan kita menuju terus ke arah Lipo Kebun Raya. Jadi sebelum Mall Botani ada Mall Lipo Kebun Raya. Kalau orang Bogor lama biasanya nyebutnya itu Internusa, sebuah mall legendaris pada masanya. Kalian ada yang tahu nama Internusa? Kalau kalian tahu bisa jadi kita seangkatan atau teman-teman bisa jadi lebih senior dari saya usianya. Hehe. Nah ini dia Lipo Kebun Raya. Kebetulan saat ini juga sudah ada Rumah Sakit Siloam dan mall ini juga ramai ya. Ada sekolah musik, juga ada tempat les lainnya dan banyak lagi. Oke, kita masuk ke jalur sepeda. Di sini jalur sepedanya cukup representatif ya. Wah, itu di seberang ada pintu masuk Kebun Raya. Rame banget. Ya memang di tanggal 24 Maret ini Kebun Raya Bogor masih menjadi destinasi favorit untuk wisata. Ya, kita masih terus menelusuri jalur sepeda menuju Botani Square. Di sebelah kanan, sayangnya tidak kesorot kamera ya, itu ada Tugu Kujang.
Nah, itu agak kelihatan sedikit tuh. Siapa yang pernah ke Tugu Kujang? Nah, di seberangnya Tugu Kujang dan di sebelah sini ada Botani Square. Nah, kita parkir sepeda di sini. Wah, cukup banyak yang parkir sepeda di sini. Asiknya di Mall Botani Square, kita bisa parkir sepeda dan tentunya gratis. Kita nggak perlu pusing mikirin biaya parkir yang lumayan mahal itu. Hehehe. Oke, kita parkirkan sepeda, pastikan kita kunci ya. Saya menggunakan tambahan seling baja untuk melindungi sepeda kita agar tidak diisengin oleh tangan-tangan jahil. Dan juga tali ini bisa bermanfaat untuk mengikat helm ya, agar dia tetap aman. Jadi selain sepedanya aman, helm kita juga aman deh. Ini sedikit proses pengunciannya ya. Walaupun harga sepedanya ya mungkin nggak terlalu mahal ya dibanding pesepeda lain. Tapi ini kan berharga banget ya. Jadi patut kita lindungi. Ya, ini dia proses pengunciannya. Di sini besi parkirannya juga cukup solid ya. Dan tentunya tidak jauh dari sini ada security. Jadi sepeda kita aman deh. Selesai dari kegiatan di dalam mall. Ya, saya berlanjut untuk pulang. Di dalam mall saya sih cuman makan aja ya, sambil hangout sebentar. Oh iya, ini lokasi parkirannya ada di lobi Jasmine ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin masuk ke Botani Square pakai sepeda, bisa cari lobi Jasmine di dekat counter ENW atau AW. Nah, setelah kita lepaskan sepeda dari tempat parkir, saya tuntunnya sedikit dan bisa teman-teman lihat, wah itu parkiran Botani Square sangat padat. Ini memang karena masih di musim libur lebaran ya, tanggal 24 Maret ini. Mau keluar aja ngantrinya luar biasa. Dan keistimewaan memakai sepeda adalah kita bisa kayak motor gede ber-cc besar ini nih. Kita bisa parkir di bagian depan mall, tapi enaknya gratis. Hehehe, asik banget kan? Jadi untuk teman-teman yang misalnya nih jalan-jalan ke Bogor, terus menginap di penginapan di area kota, nah boleh banget tuh sambil bawa sepeda lipat di mobil. Jadi teman-teman bisa jalan-jalan di sekitaran area kota Bogor sambil bawa sepeda deh. Dan masih bisa teman-teman lihat ya, ini di area parkir mobil-mobil masih berusaha memasuki area Botani Square. Jadi ada yang akan masuk dan juga akan ada yang keluar dari area mall. Ya, inilah salah satu benefit atau keuntungan dari menggunakan sepeda masuk ke mall. Selain gratis, sehat, dan tentunya bebas macet. Tantangan terbesar mungkin hanya satu, apalagi di kota Bogor, yaitu hujan. Tapi itu bukan masalah karena ada sebuah teknologi canggih bernama jas hujan yang ringan. Bisa teman-teman dapatkan di marketplace atau di minimarket pun ada. Jas hujan sekali pakai itu cukup efektif loh untuk menangkal hujan. Ya, ini masih jalan ya. Saya masih berusaha untuk kembali ke area pintu masuk yang tadi kita teman-teman sudah lihat barengan ya. Jadi saya menuntun sepeda ke arah pintu masuk, kembali lagi ke depan. Dan bisa teman-teman lihat ini, wah, antrian kendaraan roda 4-nya nggak berhenti-berhenti ya. Tidak ada putusnya, sambung menyambung menjadi satu. Hehehe. Oke, kita masih lanjut berjalan sampai depan. Juga kita ke bagian depan mall ya. Ini adalah pintu masuk yang tadi kita lewati dan di depan ada Tugu Kujang terlihat dengan jelas ya. Kalau dari sudut sini, kita kembali lagi ke area jalur sepeda yang tadi sudah teman-teman saksikan bersama ya. Nah, ini ada portal. Kita lewati dulu portalnya agar kita bisa memasuki jalur sepeda kembali. Rutenya kurang lebih sama sih seperti tadi kita berangkat, hanya saja sudut atau arahnya berbeda ya. Sudutnya kita berangkat dari arah Botani Square, kembali menuju ke arah Lipo Kebun Raya. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat, di sebelah kiri ada bangunan ya. Itu adalah jalur underpass untuk menyeberang jalan. Jadi jika teman-teman memasuki underpass itu, teman-teman bisa masuk ke area pintu masuk Kebun Raya 3 ya. Jadi pintu masuk 3 Kebun Raya maksud saya. Hehehe. Walaupun ada zebra cross, tapi jika kondisi lalu lintas sedang padat seperti ini, saran saya sih lebih baik lewat underpass. Nanjak dan turunnya itu nggak terlalu capek kok. Oke, saat kita kembali menelusuri jalur sepeda ini, di sini banyak pepohonan ya. Nah,
Biasanya setiap kali saya lewat sini, saya memanfaatkannya untuk sedikit slalom atau bermanuver karena di sini banyak sekali pepohonan dan juga tiang. Makanya saya sarankan jika teman-teman memasuki area sini, lebih baik menggunakan sepeda yang ringan. Contohnya seperti yang saya gunakan ini, saya menggunakan sepeda lipat Polis Texas yang ringan, terbuat dari bahan alloy ya framenya. Jadi untuk kita gunakan bermanuver sangat nyaman dan lincah. Nah, contoh seperti ini, ada tiang, kita belok kiri, lalu ada pohon, belok kanan lagi, belok kiri lagi, belok kanan lagi. Ya itulah serunya naik sepeda ya, kita bisa sedikit bereksperimen saat menelusuri jalur atau jalanan. Tapi tentunya jangan lupa teman-teman jika ingin melakukan manuver-manuver seperti ini, pastikan kondisi jalan aman dan kalian berada di area yang cukup steril dari kendaraan lain ya. Ini karena saya menelusuri jalur sepeda, jadi cukup steril dari kendaraan bermotor tentunya. Paling kalau kita berpapasan dengan pejalan kaki, nah kita harus lebih aware ya, karena skala prioritas paling utama di jalan sebenarnya adalah pejalan kaki, bukan kendaraan bermotor ya, tapi pejalan kaki harus kita utamakan keselamatannya paling pertama. Kemudian setelah itu baru kendaraan non mesin seperti sepeda yang saya gunakan ini ya. Atau misalnya juga kendaraan yang menggunakan tenaga hewan. Di Bogor sih udah jarang sih yang menggunakan tenaga hewan seperti delman atau andong ya. Beberapa masih ada di sekitar balai kota, tapi sekarang sudah makin jarang. Oke, sepertinya cukup sekian video kali ini. Jadi jika kalian akan berkunjung ke Bogor dan ingin ke Botani Square, jika kalian membawa sepeda, saya saranin pakai sepeda deh, karena parkirnya gratis, nyaman, dan pastinya bebas macet. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.